نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز مضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم والنور المجيد الباعث السحيح الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر الأهير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب معلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil hidayah amin. Volumenya tambah dikit. Volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Wa lam annan nasa fil amali ala thalathati as-sinful awwalu wa hum as-sabiquna minal anbiya'i was-sadiqina la amala lahum aslan fahum ala tawami mustash'iruna linuzulil mauti bihim musta'idduna lahu bil iqbalid taimi ala Allahi wa ala ta'atihi mutafarrighina an asgharid dunya bil kulliyati illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim au fi haqqi man la budda lahu minhu min adbaihim. Wa lam dan lahmu annan nasa sesungguhnya manusia fil amali di dalam harapan atau angan-angan atau cita-cita itu ala thalathati asnafin atas tiga beberapa golongan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna an-nasa fil amali ala thalathati asnaf. Catatan pertama, ketahuilah sesungguhnya manusia itu di dalam al-amal, di dalam masalah harapan, cita-cita atau angan-angan itu terbagi dalam tiga beberapa golongan atau tiga beberapa macam. Untuk apa kita bahas ini? Supaya kita bisa muhasabah, kiranya kita golongan yang mana, dan dari muhasabah yang membuat kita diri kita di mana tergambar nanti apakah kita tergolong orang yang akan selamat atau orang yang tidak selamat. Na'udzubillah. Asinful awalu bermula golongan al-awalu yang pertama. Dan bermula
beliau-beliau as-sinful awal itu as-sabiquna, orang-orang yang mendahului, minal anbiya'i, dari para nabi, was-shadiqina, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar dalam iman Islamnya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah amala, tidak ada harapan itu mewujud, tidak ada angan-angan itu mewujud, lahum, bagi mereka, al-anbiya was-sadiqin, aslan, sama sekali. Fahum, maka bermula beliau-beliau as-sinful awal itu ala dawami, ya bukan. Fahum, maka bermula beliau-beliau ala dawami, atas terus menerus. Itu mustasyiruna, orang-orang yang merasakan, orang-orang yang mengetahui. Mustasyirun, merasakan, mengetahui, linuzulil mauti, terhadap turunnya kematian. Bim, dengan beliau-beliau as-sinful awal atau al-anbiya was-shadiqin, was-shadiqin atau was-shadiqun. Musta'iduna, itu orang-orang yang menyiapkan diri lahu, untuk maut, bilik bali, dengan menghadap ad-daim, yang terus menerus, ala Allahi, atas Allah, wa ala ta'atihi, dan atas taat kepada Allah. Mutafarrighina, halnya orang-orang yang mengosongkan an asghali dunya, dari kesibukan dunia, bil kulliyati, dengan keseluruhan. Illa, maka kecuali segala sesuatu kana yang ada, yama minha, dari asghal itu darurian, darurat, niscaya, tidak bisa tidak. Fi haqihim, di dalam fi haq yang musim, di dalam hak diri-dirinya beliau al-anbiya was-sadiqun. Au fi haqqi man, atau dalam haknya orang, la buddha, yang tidak boleh tidak, lahum, bagi mereka anbiya was-sadiqun, minhu, dari man, min atba'ihim, dari pengikut-pengikutnya anbiya. Baqad saru minal iqbali ala Allahi wa ala daril akhirati, bihaitsu law qila li ahadihim innaka maitun wadan lam yajid mawdi'an li ziyadati ala ma huwa alaihi minal amali sholihi. Salah ketik, ala suab ya, bukan minal ilmi, minal amali as-salihi, lintihai fihi ilal ghayatil quswa allati laysa wara'aha ghayatun. Baqad saru, dan terkadang jadi, ya al-anbiya wasadiqun minal iqbali, dari menghadap Allah, atas Allah, wa ala daril akhirati, dan negeri akhirat, bihaitsu law qila, dengan sekiranya kalau dikatakan ya hadim, kepada salah seorang mereka, salah seorang beliau-beliau al-anbiya wasadiqun, innaka, sungguhnya engkau itu maitun, mayit, orang yang mati, dan di dalam batu besok, lam yajid, maka tidak menemukan, ya'adum, maudhi'an, akan satu tempat, li ziyadati, untuk tambahan, alama, atas segala sesuatu yang berjumlah,
Adum itu alaihi tetap tasma minal amali dari amal as-salihi yang saleh lintihai karena batas akhirnya adum fi di dalam bilal ghayati kepada batas akhir al-quswa yang terjauh alati laysa yang tidak ada yang tidak ada itu waraha di belakangnya ghayatul quswa ghayatun oleh batas akhir. Bekadhalika dan itu seperti itu yajitu tidak menemukan yadum syai'an karena sesuatu yatruku yang akan meninggalkan yadumu akan syai' lianau karena sesungguhnya adum itu qataraka sungguh telah meninggalkan ya adum kulla syai'in akan setiap suatu la yuhibu yang tidak menyukai yang tidak menyukai ya adum yang zilakan bahwa turun bihi dengan hadum al-mutul kematian wahwalnya bermula adum itu mula bisun orang yang mengerjakan lahu terhadap syai'. Mari cermati baik-baik golongan yang pertama, walaupun beratlah kiranya kita sampai kepada golongan ini, bahkan mustahil bila masuk dalam golongan al-anbiya. Jadi manusia kalau dilihat dari segi al-amal, segi harapan, cita-cita atau angan-angan hidupnya itu terbagi dalam berapa golongan? 3 golongan. Golongan yang pertama atau yang tertinggi, yang istimewa as-sinful awalu, golongan yang pertama wahum as-sabiquna, beliau itu adalah orang-orang yang mendahului apa? Mendahului di dalam iman Islamnya, mendahului dalam amal salehnya, mendahului di dalam mendekati Allah dengan segala ridho dan karunia-Nya. Siapakah beliau itu? Minal anbiya'i was-sadiqina, yaitu dari golongan para nabi dan orang-orang yang shadiq atau yang siddiq. Gambarannya itu ya seperti Nabi kita Muhammad dan Sidina Abu Bakar as-Siddiq. Siapa sanggup ya sampai seperti itu? Gambarannya seperti apa? La amalalahum aslan, tidak ada amal, maksudnya tidak ada harapan, tidak ada cita-cita atau tidak ada angan-angan dalam arti yang sifatnya duniawiyah bagi beliau itu sendiri, aslan sama sekali. Lalu apa yang senantiasa ada dalam kehidupan beliau itu? Fahum alad dawami mustas'iruna linuzulil mauti bihim. Kehidupan golongan pertama ini, kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa merasakan ataupun mengetahui terhadap turun atau terjadinya kematian kepada beliau itu. Jadi tiap waktu senantiasa dalam keadaan apa? Mustas'iruna linuzulil maut, orang yang merasakan bahwa kematian bisa turun atau terjadi sewaktu-waktu tanpa halangan apapun, biar sehat, biar dijaga, biar apa aja, tidak ada halangan bila Allah mengendaki
nuzulul maut, ya mati, itu aja. Oleh karena itu yang beliau lakukan apa? Musta'iduna lahu. Beliau itu orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Caranya bilik balidaimi alallahi wa ala ta'atihi, yaitu dengan menghadap secara terus menerus kepada Allah dan kepada taat Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadap kepada Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus. Mutafarrighina an nazulid dunya bil kulliyati, menghadap kepada Allah, menghadap kepada taat pada Allah seraya mengosongkan diri beliau itu dari kesibukan-kesibukan duniawi secara keseluruhan. Illa makana min hadururiyan pihak yang fusim mau pihak iman labutalahum min atba'ihim, kecuali apa yang ada dari kesibukan-kesibukan dunia itu yang sifatnya adalah daruriyan, suatu yang darurat, suatu yang niscaya, yang tidak boleh tidak dalam hak diri beliau sendiri ataupun dalam hak orang yang tidak bisa tidak bagi beliau itu satu tanggung jawab atau hak apa, yaitu dari kalangan pengikut beliau, keluarga, ataupun kalau zaman dulu ada yang punya budak, ataupun siapapun yang menjadi tanggungannya. Seperti apa lagi gambarannya? Waqad soru minal iqbal ya Allahi wa ala daril akhirati bihaitsu law qila li ahadihim innaka maitun ghadan lam yajid mawdi'an li ziyadati ala ma huwa alaihi minal amali sholihi. Para nabi dan sodikun atau sidikun itu digambarkan sungguh jadi beliau itu dari sikap menghadapnya kepada Allah dan kepada negeri akhirat, sekiranya kalau dikatakan kepada salah seorang beliau, innaka maitun ghadan, sesungguhnya engkau besok mati, sesungguhnya engkau besok jadi mayat, itu walaupun dikatakan panjenengan benjang pecah, Anda besok mati, ente besok jadi mayat gitu ya, itu tidak ditemukan satu tempat lagi untuk menambah atas apa yang beliau itu ada padanya dari amal soleh. Artinya apa? Walaupun dikatakan besok itu mau mati, besok bakal jadi mayat, itu sudah tidak bisa lagi ada perubahan amaliyah. Misalnya suruh nambah amal soleh apa gitu kan, besok mau mati, tambah kayak amalnya, itu udah tidak ada tempat lagi untuk nambah. Kenapa? Memang amalnya udah penuh gitu. Beda dengan kita, betul nggak? Kalau dapat surat dari malaikat Jibril, bocoran dari Loh Mahfud bahwa besok di sini yang malam ini ngajinya ngantuk mati, kira-kira lanjut enggak ngantuknya? Terus melek. Tapi kalau rasanya masih mau ngantuk aja gimana? Pasti langsung ke depan itu minta kopi gitu, bukan minta ya, beli kopi gitu, atau nyari PPO gitu, atau balsem apa gitu.
atau nyari apa sapi gitu, olesin ke mata, mati sibuk. Yang biasanya makan minum tidak dicuci piringnya, gelasnya, langsung kinclong, ya nak? Yang biasanya punya jemuran, gak punya jemuran, punya cucian, direndam sepekan, langsung dicuci. Terus pokoknya luar biasa. Yang biasanya tidak pernah nolong orang, nanya apa yang bisa saya bantu. Yang punya tanggungan utang langsung dilunasi dengan cara ngutang sama yang lain. Alah, sama aja kalau gitu. Pasti itu. Yang ahwat-ahwat, yang pakai kerudungnya sering masih ada yang keluar rambutnya barang sehelai rapi. Bos, pokoknya langsung berubah. Banyak yang tidak pernah tahajud, tiba-tiba malam itu tahajud. Yang tidak pernah wiridan macam-macam, majmuk sore baca dari awal sampai akhir. Kenapa? Besok mau mati. Tapi kalau para nabi atau golongan siddiqin atau shodiqun, biar dikatakan besok mati, udah tetap aja hidupnya seperti itu. Kenapa? Udah tidak ada lagi amal soleh yang bisa ditambahkan. Sudah dipenuhi amal-amal itu. Masya Allah, hidup seperti itu. Jadi biarpun dikatakan besok mati, tidak ditemukan tempat untuk nambah amal. Lintiyai bihi ilal ghayatil quswa, karena telah sampai batas akhirnya amal soleh itu, karena telah sampainya salah seorang daripada nabi ataupun shodiqun itu tuh dalam amalnya itu sampai kepada al-ghayatil quswa, sampai kepada batas akhir yang terjauh, allati laisa waraha ghayatun, yang di belakangnya sudah tidak ada lagi batas air, mentok. Itu dalam sisi amal. Sholatnya sudah penuh, wiridannya, doanya penuh, puasanya penuh, tilawah Qur'annya penuh, semua udah penuh. Bahkan bekadzalika la yajidu syai'an yatrukuhu, dan seperti itu pula tidak menemukan salah seorang nabi ataupun siddiqin itu bila dikatakan besok mati, tidak menemukan sesuatu yang ia akan tinggalkan. Kalau kita kan lain, kalau tahu besok bakal mati, wah banyak yang perlu tinggalkan. Yang biasanya suka keluyar-keluyur, tidak jelas, tidak ngeluyur. Yang biasanya itu kalau tidak ngerumpi rasanya gatel-gatel mulutnya, langsung pada diem. Yang biasanya itu tilawatu HP, karena tilawatu HP, moco HP, atau tilawatu FB, tilawatu apa lagi, WA group, tinggalkan semua sekarang. Tapi kalau para nabi, para wali tingkatan siddiqun, tidak ada lagi yang perlu tinggalkan, karena semua yang buruk, semua yang tidak disukai bila kematian datang itu ia sedang melakukannya, sudah tidak dilakukan dari dulu-dulu. Lianau qad taraka kulla syai'in la yuhibbu ayanzila bil mautu wa mulabisun lah. Karena sungguhnya nabi, wali, siddiqun itu
sungguh telah meninggalkan setiap sesuatu yang ia tidak suka bahwa kematian itu turun kepadanya, sedangkan ia adalah orang yang mengerjakan sesuatu tersebut. Wa ila ma dzakarnahu min hali hadha sinfi syarifi al-isyratu bi qouli sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fadhanantu anni adha'uha hatta uqbidha wala rafa'tu luqmatan fadhanantu anni usighuha hatta aghussa biha minal mauti al-haditha. Wa ilama dan kepada segala sesuatu karena yang telah menyebutkan oleh kami Al-Habib Abdullah bin Ali wal-Haddad wa akan ma min ali hada sinfi dari keadaan golongan ini asyarif yang mulia al-isyaratu bermula isyarat wa ila ma dzakarna min ali hada sinfi asyarifi al-isyaratu bermula isyarat biqaulihi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi demi zat nafsi yang bermula jiwaku itu biadihi di tangannya lagi marabatu tidak mengangkat olehku qadami akan telapak kakiku fadhanantu lalu menyangka olehku akan sungguhnya aku itu aldau meletakkan olehku akan qadami atau bila sehingga dicabut nyawa olehku walau rafatu dan tidak mengangkat olehku lukmatan akan sesuap akan satu suapan gitu. Fadhanantu lalu menyangka olehku ani akan sungguhnya aku itu usihu memasukkan olehku akan lukmah maksudnya masukkan ke mulut menelannya hatta aghusso sehingga tersekat olehku atau keselak olehku biha sebab lukmah minal mauti karena kematian al-haditha teruskan akan hadis. Isyarat kepada apa yang telah kami Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebutkan dari keadaan ataupun tingkahnya golongan yang pertama yang mulia ini. Isyarat atau petunjuk dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fadhanantu anni adha'uha hatta uqbidha walau rafa'tu luqmatan fadhanantu anni usighuha hatta ghussa biha minal mauti. Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, dalam kekuasaan, tidaklah aku mengangkat telapak kakiku lalu aku menyangka sungguhnya aku itu akan meletakkannya sehingga aku dicabut nyawanya. Jadi Rasulullah SAW beliau menggambarkan bagaimana beliau senantiasa ingat mati itu. Bahkan beliau sampai bersumpah waladzi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah aku mengangkat telapak kakiku lalu aku menyangka sungguhnya aku itu akan meletakkannya sehingga aku dicabut nyawanya. Nabi itu menggambarkan kalau umpamanya beliau jalan gitu terus mengangkat telapak kakinya. Itu ketika beliau angkat telapak kaki, beliau tidak menyangka atau apalagi memastikan bahwa telapak kaki itu akan diletakkan atau terletak kembali ke permukaan tanah.
Karena bisa jadi apa? Bisa jadi sebelum telapak kaki itu nempel lagi ke tanah, beliau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu beliau menggambarkan tentang zikrul mautnya itu. Bayangkan ya, angkat kaki, ya, angkat telapak kaki, belum tentu ketika kaki itu ditempelkan lagi ke lantai masih hidup. Beliau juga menggambarkan bagaimana zikrul maut itu. Wala rabatu luqmatan badunantu anni usiguga hatta ghusabya minal maut. Dan tidaklah aku angkat satu suap atau satu suapan, angkat ini. Lalu aku menyangka sungguhnya aku itu akan memasukkan suapan itu masuk ke dalam mulut, masuk ke tenggorokan sampai ke perut, sehingga aku itu tersekat, aku itu keselak, sebab satu suapan itu satu suap berhenti di jalan, di tenggorokan kayak, atau di leher kayak, atau entah di bagian mana. Kenapa kok suapan itu berhenti, kok tidak terus masuk ke dalam perut sampai ke tempat pencernaan? Minal mauti, sebab mati. Udah keburu mati, cet, makanannya berhenti di tenggorokan atau masih dalam perjalanan usus. Gambarannya sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu makan atau ngambil satu suap, ini belum tentu suapan itu masuk mulut, ditelan sampai ke perut, belum tentu. Bisa jadi di tengah perjalanan suapan itu sudah mati. Seperti itu, Masya Allah. Nabi kalau ingat mati itu sedemikian rasa dan juga dawamnya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan wa kana nada ya Rasul alaihi salatu wassalamu rubbama tayammama rubbama yatayammamu rubama yatayammamu. Terkadang tayamum ya Rasul, wal mawalnya bermula air minum dari Rasul itu karibun dekat. Fayuqalu dikatakan lahu kepada Rasul fi dzalika dalam itu. Fayaqulu lalu bersabda ya Rasul adri, tidak tahu olehku. Lali bisa jadi aku itulah ablu, tidak sampai olehku akan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana alaihi salatu wassalamu rubbama yatayammamu wal ma'u minhu qaribun. Wa yuqalu lahu bidzalika wa yaqulu la adri la'alli la ablughu. Adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan terkadang itu beliau tayamum pakai debu, bersuci dengan menggunakan debu. Wal mau minu karibun, sedangkan air itu dekat dari beliau barang beberapa meter gitu, ada mata air atau ada sungai atau ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ketika dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, kenapa kok tayamum padahal di dekat beliau masih ada air, beliau bersabda la adri la ali la ablu. Saya tidak tahu, bisa jadi aku itu tidak sampai kepada air itu. Loh, kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena beliau itu menjaga wudu, dawamul wudu, menjaga agar terus menerus dalam dan wudu, sampai pun misalnya dalam perjalanan itu batal wudu sementara air belum ditemukan,
langsung tayamum dulu. Nah, satu ketika beliau tayamum itu ada sahabat yang bertanya, kenapa kok tayamum ya Rasulullah? Padahal kan air itu dekat gitu, bisa dijangkau. Nah, beliau terlebih dahulu tayamum karena beliau menyatakan la adri la ali la abluhu, saya tidak tahu, bisa jadi aku itu tidak sampai kepada air itu. Saking hati-hatinya ingin jaga wudhu, tayamum dulu. Kalau tayamum sambil nanti mencari air, begitu ketemu air wudhu. Tapi demi menjaga daumul wudhu itu, ketika air masih di tempat yang berjarak, ya maksudnya perlu perjalanan ke sana, tayamum dulu. Kalau nanti ketemu air baru wudhu. Itu Rasulullah seperti itu gambarannya. Baik, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, kita selawatan dulu ya. Semoga amalia Rasulullah itu walaupun kita belum dan bahkan bisa jadi tidak akan mungkin sampai kepada amalan beliau, namun kita bisa terus berupaya untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. Terlalu lambat ya. Temponya terlambat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل أذنك ما رأينا كنت يا وجه السرور. Sallu ala Nabi. Ganti lagunya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Muayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi صلوا على النبي. والصنف الثاني وهم المقتصدون من الأحيار والأبرار لهم عمل كثير لا يلهيهم عن الله وعن ذكره ولينسهم الدار الآخرة ولا يشغلهم عن الاستعداد للموت ولا يحملهم على إمارة الدنيا وتزيينها والإضرار بزخارفها وشهواتها الفانية المنغصة ولكنهم لم يعطوا من القوة مثل ما أعطى الصنف الأول من دوام الاستشعار لنزول الموت في كل وقت. Wasinfu tsani, wasinfu dan bermula golongan tsani yang kedua. Bermula mereka itu al-muqtasiduna, orang-orang yang lurus. Ada yang memaknai orang-orang yang pertengahan, lurus. Minal ahyari, dari orang-orang yang terpilih, wal abrari, dan orang-orang yang baik. Lahum, yang itu tetap bagi al-muqtasidun, amalun bermula harapan qasirun yang pendek, la yulhi, yang tidak melalaikan, ya amalun kathirhim akan mereka al-muqtasidun anillahi, dari Allah, wa dzikri, dan dari mengingat Allah, wa la yunsi, dan tidak melalaikan ya amalun kasir makan mereka al-muqtasidun ad-daral akhirat, akan negeri akhirat, wala yuzilu, dan tidak menyibukkan, wala yuziluhum, dan tidak menyibukkan ya amalun kasir akan al-muqtasidun anil istidadi, dari persiapan lil mauti, untuk kematian. Wala yamilu, dan tidak membawa ya amalun kasir akan al-muqtasidun ala imarati dunia, atas membangun dunia, batazina dan menghiasi dunia, walitirari, dan terpedaya bizahari biha, dengan keindahan-keindahan dunia, wasyahwati, dan syahwat-syahwat dunia, alfaniyati, yang sirna,
al-munhisati yang menyusahkan. Walakinhum, akan tapi sungguhnya mereka al-muqtasidun itu lam yu'to, tidak memberikan ya al-muqtasidun minal quwati dari kekuatan, misalkan semisal segala sesuatu akto yang telah memberikan asinfu oleh gulungan al-awli yang awal, min dawamil istisari, dari terus menerusnya merasa linuzulil mauti, untuk turunnya kematian, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Semoga kita masuk golongan yang kedua ini paling tidaknya. Maka mari baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinfu tsani hum al-muttasiduna minal ahyari wal abrari, lahum amalun katsirun la yulhihim manillahi wa an dzikrihi wa la yumsin ad-daral akhirata wa la yusilhum anil istidadil mauti wa la yahmiluhum ala imaratid dunya wa tazyiniha wa litirari bizari biha wa syahwati alfaniyati al-munhisati, walakinahum lam yu'taw minal quwati mislama a'ta sinful awalu min dawamil itisari linuzulil mauti fi kulli waqtin. Golongan yang kedua yaitu beliau-beliau itu adalah golongan al-muqtasidun, golongan orang-orang yang dimaknai oleh sebagian yang mani al-muqtasidun, orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang sederhana. Maksudnya adalah al-muqtasidun, orang-orang yang lurus, atau bahasa lainnya orang-orang yang mustaqim. Siapa beliau-beliau itu? Minal ahyari wal abror, yaitu dari kalangan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang baik. Apakah golongan yang kedua ini tidak memiliki harapan atau tidak memiliki angan? Memiliki, punya. Cuman apa? Lahum amalun qasirun. Beliau-beliau itu punya harapan, namun harapannya itu pendek. Harapannya itu tidak yang disebut dengan tulul amal. Terus harapannya yang seperti apa? Pendeknya itu sejauh mana? La yulhihim anillahi wa an dzikri. Harapan yang pendek itu yaitu harapan cita-cita yang tidak membuat al-muqtasidin itu lalai dari Allah dan dari zikrullah. Walunsi madra'irta, dan tidak membuat lupa beliau-beliau itu akan negeri akhirat. Jadi walaupun hidupnya punya harapan, punya cita-cita, tetap tak pernah putus dari zikrullah. Amin ya rabbal. Tak pernah putus ingat kepada kehidupan akhirat. Wala yusiluhum anil tidadil mauti, dan harapannya tentang dunia itu tidak sampai membuat mereka itu sibuk dari persiapan untuk kematian. Tetap walaupun punya cita-cita, punya harapan, dengan segala langkahnya diupayakan pencapaiannya, namun persiapan ngadepin mati yang datang bisa sewaktu-waktu eksis. Wala yamilu mala imarati dunya wa dazinia walitirri bizawribiyah wa syahwati alfaniyati almunisati. Berikutnya apa lagi? Harapan yang beliau-beliau itu miliki,
itu tidak sampai membuat beliau-beliau itu sibuk, yang membuat lupa untuk persiapan menghadapi kematian. La yuziluhum anil istidadil maut, ingatnya terhadap kematian itu tidak sampai kemudian apa tadi itu, adanya harapan yang pendek itu tidak sampai membuat beliau-beliau itu sibuk sehingga kemudian menjauh dari persiapan ngadepin mati. Tahap punya harapan, punya cita-cita hidup di dunia, namun zikrullah jalan terus, kemudian amal soleh jalan terus, persiapan ngadepin mati eksis terus. Wala yamilum ala imarati dunya wa taziniya walitarri bizaribiyya wa syawati alfaniyatil mugusati. Dan juga harapannya tentang kehidupan dunia itu tidak membawa mereka kepada imaratut dunya, bangun dunia, wa taziniya, dan menghiasi dunia, walitarri bizaribiyya, dan terpedaya dengan keindahan-keindahan dunia, dan juga syahwat-syahwatnya yang fana, yang sirna, yang menyusahkan. Para sahabat sekalian, mari kita cermati baik-baik. Jadi orang-orang golongan kedua ini, al-muqtasidun, orang yang lurus, orang-orang yang golongan ahyar, golongan abror, punya amal, punya harapan, cita-cita dalam hidup. Tetapi kategorinya apa? Amalun qasir. Harapan yang pendek. Harapan yang tidak sampai membuat beliau-beliau itu lupa zikrullah, lupa akhirat, lupa siap-siap ngadepin mati. Harapan dan cita-cita hidup di dunia tidak membuat kemudian menjadi orang yang hanya sibuk membangun dunianya, menghiasi dunianya, dan terpedaya dengan keindahan-keindahan dunia dan syahwatnya yang sifatnya itu fana, sirna, lenyap pada waktunya. Namun al-munhisah, menyusahkan. Orang kan gitu, kalau udah ngikutin dunia dengan segala dengan segala mengikuti dunia, dengan segala tipu dayanya, dengan segala perhiasan-perhiasan zahirnya, orang itu jadi payah, jadi susah. Hanya karena ingin kelihatan mulus kulitnya, akhirnya dilakukan perawatan pakai ini dikasih sinar sinar neon loh, ngawur itu perawatan segala macam, karena pingin langsing akhirnya ndak makan nasi, makan tisu, katanya gitu. Ada itu model-model tingkat dunia, gara-gara menjaga dirinya agar badannya tetap kutilang, sampai makan tisu. Susah. Masya Allah, ngabisin duit banyak, perawatan dan segala macam. Orang yang golongan kedua ini, walaupun hidupnya punya harapan, punya cita-cita, tapi cita-citanya terhitung amalun qasir, tidak sama sekali membuat ia lupa kepada Allah dan taat kepada Allah,
tidak lupa kepada akhirat dengan segala ya, persiapan yang harus dibangun. Nah, ini kalau yang suka melihat-lihat film-film Islami itu ada digambarkan ya. Suatu ketika Abu Nuwas itu sedang ziarah di makam. Sering sekali gitu ke makam itu ziarah di situ. Nah, pas terlihat oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kala itu dikenal ya, beliau itu sebagai orang yang dianggap gila, majnun. Orang kok hobinya ke kuburan, mikirin kuburan. Orang bodoh katanya. Orang yang mati itu orang bodoh. Tapi ketika beliau digugat oleh Harun Ar-Rasyid, dalam digugat itu dalam wawancara ataupun dalam pembicaraannya itu, beliau malah balikin. Mohon maaf, yang gila, yang bodoh itu ya panjenengan. Gitu. Wah, Khalifah dikatakan gila atau bodoh. Yang mana ndak dikatakan gila dan bodoh? Ada orang yang sibuk membangun sesuatu yang bakal ditinggalkan, yang bakal sirna, tetapi dia tidak serius memikirkan apalagi membangun sesuatu yang dipastikan akan dia datangi dan dia nanti akan menetap di dalamnya selama-lamanya. Nah, orang itu di dunia ujung-ujungnya mentoknya kemana? Ini loh, tempat manusia menetap ya, dalam perjalanan dunia itu ujung-ujungnya kemana? Kuburan. Ini tempat peristirahatan terakhir katanya, kan kuburan. Kalau orang yang waras itu tempat yang bakal dijadikan sebagai tempat kembali, tempat di mana ia akan menetap untuk jangka waktu yang tak pernah bisa dibayangkan. Itu kok malah tidak pernah dipikirin, tidak pernah dibangun. Sementara sesuatu yang dipastikan bakal ditinggalkan dan bahkan akan sirna, kok dipikirin sampai ngabisin segala daya upaya. Itu orang waras itu orang gila. Ya itu kan gitu. Namanya juga Abu Nuwas, kok dilawan kan? Jadi pada saat sekalian ya, kita ini sedang berupaya nih, moga-moga paling tidak sampai kepada asin fusani ini. Makanya ya jalan semua-muanya. Kerja jalan, belajar jalan, itu usaha jalan, ikut berjuang dalam agama jalan, gitu. Dimanapun tempat, hendaknya di sini. Nanti umpamanya pindah ke Amerika, Amerika, atau kemana aja harus cari komunitas atau satu aktivitas yang membuat kita itu dalam aktivitas dunia kita ini tak terpisah daripada kesungguhan menyiapkan kehidupan sesudahnya. Itu golongan yang kedua. Ingat mati tetapi tidak sampai pada derajat ingat matinya para nabi. Sebab apa? Walau dama alaihim, walau dama, dan kalau terus menerus alaihim atas al-muqtasidun dalikal itu dzikrul maut, la ta'atalat, maka sungguh rusak
nganggur, libur itu tolat. Sungguh rusak alaihim atas mereka al-muqtasidun umuru ma'yisihim, oleh urusan-urusan penghidupan mereka, alatilah budaya yang tidak boleh tidak lalu bagi mereka minha dari ma'yish atau dari umur. Warubama tata'atalu, dan terkadang kan rusak alimatas mereka al-mutasidun umuru akhiratim, urusan-urusan akhiratnya al-muqtasidun min ghalabati dhuhuli, karena menguasainya kebingungan, wadahasi dan ya kebingungan alimatas mereka al-mutasidun bainastisarunuzulil mauti, karena sesungguhnya merasakan turunnya kematian ala dawami atas terus menerus, itu amrun perkara adimun yang agung, yang besar, la tastakil yang tidak akan mengangkat biamli dengan membawanya illa kuwatun nubuwati, kecuali kekuatan kenabian, awis sidikiyati ataupun kekuatan sidikiyah, ya, al-kamilati yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dama alim dzalika, orang kompak. Walau dama alim dzalika tata'atalat alim umur ma'yishihim alati la budalahu minha warubama tata'atalu alaihim umuru akhiratihim min walabati dhuhuli wadahzi alaihim wa innastis'ara nuzulil mauti ala dawami amrun azimun la tastakilu bihamli ila kuwatun nubuwati awisidikiyatil kamilati. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Golongan al-muqtasidun ini tetap punya harapan dalam hidup, ada angan-angan ya di benaknya, tapi sifatnya pendek, tidak sampai membuat beliau-beliau itu melupakan Allah dan taat kepada Allah, serta melupakan urusan-urusan yang harus ditanggung dalam hidup ini. Namun ingatnya beliau-beliau ini tidak sampai pada derajat ingat matinya para nabi. Kenapa demikian? Walau dama alim dzalika la ta'atalat alim umur ma'yishihim allati la budalahu minha. Kalau golongan muqtasidun itu terus menerus ingat mati, abadi dalam ingat matinya itu, udah ingat yang lain lagi, maka sungguh bisa rusak, bisa jadi libur, tidak ada aktivitas atas mereka, urusan-urusan penghidupan mereka yang tidak bisa tidak bagi mereka itu. Gara-gara ingat mati melulu, tidak kerja, tidak usaha, akhirnya hidupnya berantakan, istri tidak ternafkahi, anak tidak tercukupi kebutuhan, wah kacau balau. Itu kalau orang ingat mati di luar dosis yang mampu dia emban. Maka oleh Allah diatur ya dengan bijaksana. Orang-orang golongan muqtasidun itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang ingat mati, namun juga tetap punya harapan kehidupan dunia secara proporsional. Sebab kalau terus menerus ingat mati bagi golongan yang kedua ini, akhirnya urusan penghidupannya rusak, hidupnya menjadi rusak. Kenapa? Karena mikirin mati terus, bahkan bisa jadi urusan akhiratnya juga ikut rusak. Kok bisa rusak?
karena mikirin mati, mikirin akhirat, cuman bingung, cuman resah gelisah, tapi tidak ibadah. Ngelumpruk malah, rusak itu malah. Bisa jadi seperti itu. Kenapa demikian? Fa inna tis'ara nuzulil mauti. Karena sesungguhnya ya merasakan atau mengetahui turunnya kematian ala dawami atas terus itu amrun azimun, perkara yang agung, perkara yang besar. La tastaqilu bi amli ila quwatun nubuwati aw siddiqiyatil kamilati, yang tidak akan mengangkat dengan membawa istisarujul maut itu kecuali kekuatan kenabian ataupun kewalian yang siddiqiyah sempurna itu. Jadi kalau para nabi ataupun siddiqiyun atau shodiqiyun itu walaupun mati hidupnya normal, kerja ya ada pada waktunya, usaha ada pada waktunya. Tapi kalau orang-orang yang belum tingkatannya nanti bisa rusak kehidupannya. Udah tidak mau kerja lagi, mikirin mati katanya. Tapi juga tidak melakukan amal soleh. Sholat juga kadang tidak. Kenapa? Itu cuman mikirin aja, cuman bingung saja akhirnya. Nah ini pada bagian disebutkan. Kenapa urusan akhirnya juga bisa rusak? Min walabadidduhuli wa dahasi alaihim, karena dikuasai oleh kebingungan. Ya. Ini duhul dahas mananya sama, bingung, galau, ya. Karena ingat mati melulu, tidak kuat gitu. Nah coba kalau misalnya kita ini dikasih tahu nih 1 jam lagi dari sekarang kita mati, terus disuguhin bakso titoti, kira-kira dimakan enggak? Mungkin airnya ya, bab kalau baksonya nanti berhenti di tenggorokan ya. Enggak, kalau bahasa orang enggak, ora kolu apa ngelelek gitu. Berhenti baksonya di tenggorokan, nggak sempat gitu. Ingat mati, rusak kehidupan dunianya, bahkan bisa rusak akhiratnya bila tidak pada kelasnya gitu. Karena ingat mati secara dawam itu adalah suatu perkara yang sangat besar, yang kuat mikulnya cuman para nabi ataupun siddiqin atau siddiqiyah al-kamilah. Wa min hadhil haitsiyati, dan dari arahnya ini yuqalu dikatakan inna minal amali, itu sebagian daripada harapan, rahmatan oleh rahmat ani maksudun lagu hadal amala akan harapan ini alladzi laula wujudu, yang kalau tidak ada wujudnya al amal latazalzalat, maka sungguh goncang umur dinilah urusan agama wa dunia dan dunia. Wa ila dzalika, dan itu tetap kepada itu al-isyratu bermulai isyarat bima dengan segala satu balagha yang sampai yang manakan kami anallah, oleh sungguhnya Allah Ta'ala itu lama roja tatkala mengeluarkannya Allah dzurriyyat Adam, akan anak cucunya Nabi Adam, dzurriyyahnya Nabi Adam alaihissalam, yaumal mitsaq, dalam yaumul mitsaq, hari perjanjian, min dhahri, dari punggungnya Nabi Adam, wara'ad, dan melihat malaikat kasratahu, makan banyaknya ya, dzurriyyatu Adam. Qalu, berkata yang malaikat, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tasau, tidak akan muat, hum, akan mereka, ya akan mereka dzurriyyatu Adam, adunya oleh dunia.
Faqala maka berfirman ya Allah Ta'ala, ini sungguhnya aku itu jailun dat yang menciptakan maut dan akan kematian. Waqalu lalu berkata yang malaikat la yuhanni'u, tidak akan membahagiakan humakan mereka ya. Humakan mereka manusia duratu ada maksudnya al-aisyu oleh penghidupan atau oleh kehidupan. Faqala lalu berfirman ya Allah, ini sungguhnya aku itu jailun zat yang menciptakan amalan akan harapan, akan cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadhil aithi wa min hadhil aithiyati yuqalu inna minal amali rahmatan ani hadzal amala alladhi la wujuduhu la tazalzalat umrud dini wa dunya wa ila dhalika al-isaratu bima balana anna Allah Ta'ala lama ahraja dzurriyyat Adam alaihi salamu yaumal mitsaqi min dhahrihi ratil malaikata kathratahum wa qalu ya rabbana la tasawhumud dunya wa qala ta'ala ini jailun mautan wa qalu la yuhanni'uhumul aisyu wa qala ini jailun amalan. Menarik untuk dicermati dalam bagian ini dari arah ini, maksudnya dari arah masalah ingat mati secara proporsional yang kemudian muncul juga dalam hidupan itu harapan yang juga harapan yang proporsional yang tidak sampai tulul amal. Dari arah ini dikatakan sesungguhnya sebagian daripada harapan itu inna minal amali rahmat, dan sesungguhnya sebagian daripada harapan atau cita-cita itu adalah rahmat. Ani hadal amala maksudnya ya angan-angan ini yang kalau tidak ada wujudnya al-amal atau harapan ini maka guncanglah urusan-urusan dunia ya, dan agama, urusan agama dan urusan dunia. Apa gambaran berikutnya ini? Wa ila dzalika al-istiratu bima balagana anna wa ta'ala lama araja dzurriyyati Adam alaihi salam yaumal mitsaqi min dari wara'atil malaikata ya wara'at al malaikatu kasratahum qalu ya rabbana la tasmud dunya. Telah sampai kepada kami, maksudnya kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tatkala mengeluarkan anak cucu Nabi Adam kita ini alaihissalam, yaitu pada waktu yaumul mitsaq, hari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkanlah keturunan Nabi Adam itu dari punggungnya beliau. Nah, malaikat lihat itu anak cucunya Nabi Adam itu nanti sampai akhir kiamat ternyata jumlahnya banyak. Nah, malaikat menyampaikan kepada Allah, wahai Tuhan kami, ya Rabbana la tazawmud dunya, dunia itu tidak akan muat mereka, kekecilan dunianya, mereka berkembang biak terus dengan dosa-dosanya. Di malaikat ngelihat
makhluk yang bakal menjadi keturunan Nabi Adam itu, beliau mengatakan dunia tidak akan muat ya Allah, saking banyaknya. Tapi ternyata Allah SWT menolak atau tidak membenarkan ucapan itu. Ya. Mendengar bahwa kata malaikat dunia tidak akan muat, Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, inni ja'ilun mautan. Malaikat, sungguhnya aku adalah zat yang menciptakan mati. Tidak usah khawatir. Walaupun anak cucu Nabi Adam terus berkembang biak, makin banyak, tapi juga demikian akan ada kematian. Nanti ada yang bakal mati. Tidak akan hidup terus kayak jin, tapi ada matinya. Sehingga nanti akan terjadi pergantian generasi. Mendengar bahwa Allah menciptakan maut, matian, kata malaikat apa? La yuhanni'uhumul aisyu. Hidup tidak akan membahagiakan mereka. Kau tidak bahagia? Di tengah-tengah kehidupan itu muncul ingatan bahwa sewaktu-waktu bisa mati. Kata malaikat tuh kapok manusia. Ini kapok ngarang sendiri. Tuh tidak akan bisa bahagia itu manusia. Ingat mati. Gitu. Coba artis, apalagi artis, mohon maaf, dangdut gitu. Dengan pakaian yang seronok, pas lagi nyanyi ingat mati. Kira-kira lanjut nyanyi atau berhenti? Wah, spektakuler ya. Kalau ada pertunjukan, apalagi pas lagi nyanyi bareng-bareng gitu, terus rame-rame ingat mati semua. Termasuk yang ngiringin. Jreng, berhenti semua. Terus kemudian pada istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Ngarang. Itu bisa terjadi. Tidak akan bahagia orang kalau ingat mati. Apa yang bahagia? Memang hadimul ladzat. Mati itu kan yang melenyapkan kelezatan. Mati itu dicabut nyawa, jangan anggap remeh. Kita ketusuk duri, cabut durinya, sakit tidak? Kenapa sakit? Ya ketika ditarik itu ada rasa sakit. Nyawa, ruh, sirul hayah udah barengan kita seumur hidup. Di akhir hidup dicabut, gimana rasanya coba? Pakai logika aja. Namun kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, inni ja'ilun amalan, sungguhnya aku adalah zat yang menciptakan harapan. Memang kalau orang ingat mati saja, hidup jadi tidak bisa bahagia, stres, berat, risau, ya. Tapi begitu masuk itu angan-angan atau harapan, seger lagi, semangat lagi gitu. Itulah makanya ya, ada yang menyatakan dalam satu pendapat, yuqolu inna minal amali rahmatan, sebagian daripada al-amal, harapan itu, cita-cita itu adalah rahmat. Dan memang ada hadisnya, innal amala atau innamal amalu rahmatun minawali ummati, sesungguhnya harapan itu adalah rahmat Allah. Sesungguhnya harapan adalah innamal amalu rahmatun minawali, sesungguhnya harapan itu rahmat dari Allah untuk umatku, umat Nabi Muhammad. Kenapa kok jadi rahmat? Itu tadi, kalau orang itu cuman ingat mati terus
Dunianya bisa rusak, bahkan akhiratnya pun juga bisa rusak. Sebagaimana kalau orang itu lupa akhirat, cuman dunia juga bisa rusak. Ingat mati aja bisa rusak dunianya, akhiratnya juga bisa rusak, apalagi cuman ingat dunia. Maka diberi ingat mati, diberi lupa ingat mati, terus ingat dunia, bolak-balik, hope, rojak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari rahmat Allah SWT. Dalam kelanjutan itu dikatakan itu, kalau bukan karena adanya rahmat Allah, orang punya harapan dalam hidup, maka seorang ibu tidak akan menyusui anaknya, dan seorang petani tidak akan menanam benihnya. Kenapa ada orang pengen punya anak? Kenapa ada orang ibu-ibu terutama mau mengandungnya selama 9 bulanan, melahirkan juga perjuangan hidup mati, belum lagi setelah itu nanti biaya mengasuh anak sampai nanti pas pendidikannya. Kenapa mau melakukan semua itu? Karena ada al-amal, karena ada harapan. Harapannya apa? Supaya anak itu menjadi anak yang soleh atau yang solihah, yang alim, yang taat dan sebagainya. Harapan. Karena ada harapan, akhirnya ada pergerakan, ada amalan. Sebaliknya, kalau tidak punya harapan, ya udah tutup semuanya. Berhenti kita dalam hidup. Mati sebelum mati itu sendiri. Nah, kemudian ada riwayat lain, wa anin nabi, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sungguhnya malaikat itu yaquluna, mengatakan ya malaikat, li ahlil baiti, kepada keluarga, li ahlil maiti, ya, kepada keluarganya mayit, idang saru, apabila pergi ya ahlul mayit an qabri, dari kuburnya mayit, insarifu, pergilah kamu sekalian, ila dunyakum, kepada dunia kamu sekalian. Insarifu ila dunyakum, ansa yang telah melupakan, kumakan kamu sekalian, Allah kan Allah mau takum oleh orang-orang mati kamu sekalian. Wal malaikatu, dan burunglah malaikat alaihimussalam itu la yad'una, tidak mendoakan yang malaikat lil mu'minin, terhadap orang beriman, bisyari, dengan keburukan, alladhi huwa, yang bermula ya asyar, itu tulul amali, panjang angan-angan, panjang harapan, al-madmumi, yang tercela, bal bil khairi, bahkan dengan yang lebih baik, alladhi huwa, yang bermula yaitu qasul amali, pendeknya harapan. Ani masukkan olehku al-qadrakan kadar. Ini yaknya dicoret. Al-qadrakan kadar, alladzi la yulhi, yang tidak melalaikan ya kadar. Anil akhirati, di akhirat. Wa yatayassara, dan mudahlah mahu besertanya, al-qiyamu, oleh mendirikan bil ma'ayishi, dengan penghidupan-penghidupan, alladzi lagina, yang tidak cukup, alladzi lagina, yang tidak ada cukup itu maujud anha, darinya, ya, anha darinya, wallah, dan bermula itu alamun, zat yang lebih mengetahui. Para sahabat sekalian, kita perlu cermati lagi bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, sesungguhnya malaikat itu pernah berkata kepada ahlul bait. Malaikat berkata kepada keluarga orang yang mati, kok ahlul bait, ahlul mayit, keluarganya orang yang mati. Apa kata malaikat kepada keluarga mayit itu, kalau saja mereka dengar, insarifu an qabri, ya,
Maksudnya pada waktu orang yang mengantarkan mayat ke kuburannya itu selesai penguburan, maka pada saat mereka mau meninggalkan kuburan, malaikat berkata, "Insarifu ila dunyakum ansakum wa mautakum." Pergilah kamu sekalian kepada dunia kamu sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala telah membuat lupa kamu sekalian. Maksudnya pergilah kamu sekalian kepada dunia kamu sekalian, ansakum wa mautakum. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kamu sekalian lupa. Ansakumullah mautakum. Ansakumullah, yang telah membuat lupa kamu sekalian kepada Allah, orang-orang mati kamu sekalian. Gara-gara orang melihat orang mati, menyesal orang mati, terus jadi pikiran, bahkan sampai-sampai membuat lupa kepada Allah. Wal malaikatu alaihimussalam la yad'una lil mu'minina bisyari. Malaikat alaihimussalam, beliau itu tidak mendoakan kepada orang-orang beriman dengan keburukan. Apa itu yang namanya asyar dalam hal ini? Watul amal, panjang angan-angan yang tercela, ya. Tapi yang didoakan malaikat apa? Bil khairi, bal bil khairi, bahkan ya mendoakan kebaikan. Alladzi waqasul amal, ya, yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah memendekkan harapan. Maksudnya adalah kadar yang tidak sampai melalaikan dari akhirat dan tetap mudah bersama dengan ingat itu untuk berdiri atau menegakkan penghidupan yang memang manusia itu tidak mungkin tercukupi tanpanya. Jadi ibadah untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan pekerjaan dan usaha dunia itu bisa seiring dan sejalan, bisa sinergis, kalau bisa itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, ini idealnya bagi kita golongan yang kedua ini, semoga nanti kita masuk di dalamnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasili zalimin bidzalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala